Apa jadinya jika uang yang ada di dunia ini dibagi rata? Jika seluruh uang di dunia ini dibagi rata pada setiap orang, apa yang akan terjadi? Mari kita berimajinasi sejenak. Menurut penelitian lembaga Oxfam yang menggunakan data Credit Suisse, menyatakan bahwa pada tahun 2016, setengah kekayaan dunia akan dikuasai oleh 1% orang terkaya di dunia. Tahun 2014 lalu, jumlah kekayaan kelompok ini sebesar 48% dari kekayaan dunia. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marshall Silver, yang mengatakan 1% orang di dunia ini menguasai 50% uang yang beredar di dunia. Dan juga, kelompok 5% orang ini dapat menguasai 90% uang yang beredar. Melihat angka tersebut, tentunya akan muncul pikiran bahwa dunia ini tidak adil. Saya terlahir miskin, sedangkan mereka memang dari sananya terlahir kaya. Apakah benar begitu? Yang bener aja, rugi dong. Namun, dalam kesempatan ini, marilah kita berimajinasi sejenak bahwa kita sekarang sedang berada dalam sebuah dunia yang sangat adil, di mana setiap individu memperoleh bagian yang sama dari kekayaan global. Pembagian yang adil. Majalah keuangan terbitan Singapura, Wealth Mystery, menjelaskan bahwa apabila seluruh uang di seluruh negara yang ada di muka bumi ini dibagi rata pada setiap orang penduduk bumi yang masih hidup saat ini, maka masing-masing orang akan mendapatkan sekitar $2.400.000 US atau sekitar 24 miliar rupiah. Tetapi, yang lebih mengejutkan lagi adalah apabila seluruh uang yang ada di muka bumi ini benar-benar dibagi rata seperti itu, maka dalam waktu 5 tahun semenjak uang itu dibagi rata pada setiap orang, maka proporsi dan komposisinya akan kembali lagi seperti yang disebutkan di atas. 1% orang akan kembali menguasai 50% uang yang beredar. 5% akan kembali menguasai 90%-nya. Sementara yang lain, yang 95% orang, akan kembali berebutan pada sisa uang yang tinggal 10%. Loh, kenapa bisa begitu? Wah, kaget. Jawabannya adalah apa yang terdapat di dalam kepala orang ketika mereka menerima uang. Ada begitu banyak orang yang hidup hanya dengan menjadi semacam selokan bagi uang. Mereka mendapatkan uang dari hasil bekerjanya, dan kemudian uang itu hanya mengalir sebentar di dalam dirinya untuk kemudian pergi lagi karena ditukarkan dengan barang-barang atau bentuk konsumsi lainnya. Hasrat orang untuk terus membelanjakan uangnya seperti tak pernah usai, tak pernah selesai. Dan salah satu pemicunya adalah yang disebut sebagai tren, mode, ataupun segala yang dianggap sebagai up-to-date. Inilah yang menjadi jawaban utama dari pertanyaan di atas. Mengapa komposisi jumlah uang yang beredar sebagian besarnya hanya dikuasai oleh sedikit orang? Namun, bagian kecilnya diperebutkan oleh sejumlah orang besar. Yakni karena orang terus menjadi budak keinginan yang tak pernah selesai. Euforia dan perubahan sosial. Apa sih itu euforia? Menurut National Institute of Drug Abuse, euforia atau euphoria artinya adalah perasaan gembira yang muncul karena peristiwa membahagiakan atau aktivitas tertentu yang memicu perasaan bahagia. Euforia yang sehat biasanya terjadi secara alami. Kondisi ini sangat mungkin kita rasakan ketika kita mendapatkan perhatian dari orang yang kita sukai, mencapai puncak gunung ketika mendaki, atau bisa juga karena meluncur dari perosotan di wahana permainan air. Dalam hal ini, euforia yang muncul adalah kondisi ketika mendapatkan uang yang jauh lebih banyak dari penghasilan kita biasanya. Euforia orang akan berbeda-beda, namun sebagian banyak orang akan merasa senang bahkan kaget akan hal ini. Dikarenakan seperti mendapatkan kucuran uang yang begitu banyak sekali secara sekaligus. Orang-orang akan berpesta. Mereka akan membeli barang-barang yang selama ini hanya bisa mereka impikan. Rumah mewah, mobil sport, perhiasan, semuanya menjadi milik mereka.
Pendidikan dan perawatan kesehatan tidak lagi menjadi beban. Semua orang merasa setara dan bahagia. Namun, dalam beberapa bulan, dunia akan mulai berubah. Kesenjangan sosial yang pernah ada kini kembali muncul. Beberapa orang yang lebih pandai mengelola uang daripada yang lain, mereka akan berinvestasi, membangun bisnis, dan memperoleh keuntungan. Sementara itu, yang lain menghabiskan uang mereka tanpa berpikir panjang. Sekarang, coba bayangkan, apa yang Anda lakukan jika menerima uang 1 miliar? Ingin membeli mobil baru, rumah baru, baju baru, belanja ini itu. Hanya untuk sekedar pamer ke tetangga atau kerabat di kampung. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Jika seperti itu, uang 1 miliar akan habis cuma dalam hitungan minggu, hari, atau beberapa jam saja. Mereka, orang-orang yang bermental kaya, akan menggunakan uang 1 miliar itu dengan bijak, menginvestasikan uang itu agar mendapatkan 1 miliar berikutnya. Membeli rumah untuk dikontrakan atau dijual kembali, membuka usaha atau menanamkan uangnya di pasar modal. Kembalinya ketidaksetaraan. Tahukah kamu, walaupun uang di dunia ini diriset dan setiap orang akan mendapatkan jatah yang sama, namun setelah 5 tahun, proporsi dan komposisi uang akan kembali seperti semula. Yaitu, 1% orang kembali menguasai 50% uang yang beredar, sementara 5% orang menguasai 90%. Lah, kenapa bisa seperti itu? Jawabannya karena mental. Tidak semua orang di dunia ini memiliki mental orang kaya. Mereka, orang-orang yang bermental kaya, akan menggunakan uang dengan bijak, menginvestasikan uang itu agar mendapatkan uang yang lebih banyak berikutnya. Jadi, jangan salahkan nasib. Kenapa yang miskin semakin miskin dan yang kaya akan semakin kaya jika masih belum mau mengubah mental yang ada? Kisah ini mengajarkan kita bahwa uang bukanlah akar ketidaksetaraan. Yang lebih penting adalah bagaimana kita memperlakukan uang dan bagaimana kita memahami nilai yang sebenarnya. Hidup bukan sekedar mode atau tren aja kok. Kita harus belajar hidup dengan bijaksana, berbagi, dan memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama. Dalam dunia nyata, pembagian yang adil mungkin sulit dicapai. Tetapi, kita dapat belajar dari imajinasi ini. Mari kita berusaha menciptakan dunia yang lebih baik, di mana kekayaan dan kesempatan benar-benar merata.